Selamat pagi teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dan selamat Paskah buat yang merayakannya. Hari ini saya akan berbicara tentang managing stress ya. Jadi acara ini sebenarnya adalah acara sejam yang lalu di mana Pak Mademuku seharusnya mengundang saya dan saya berbicara dengan beliau. Tetapi karena koneksi yang tidak pas, maka tidak terjadi komunikasi itu karena apa? Karena mungkin IG-nya nggak jalan, mungkin juga koneksi saya kurang baik, mungkin juga karena sebab-sebab teknis lainnya ya. Tetapi saya mencoba 2-3 kali connect dan tidak mampu, dan akhirnya saya putuskan untuk saya jalan lagi pada jam 8.30 ini dan nanti akan mengundang Pak Made bersama-sama dengan kita. Yang paling menarik di dalam dunia digital adalah seringnya tidak jalan sesuatu, mendadak macet karena sesuatu hal yang sangat tidak pasti, dan kita harus segera merespon kejadian itu, berpikir jenak lalu merespon kejadian itu dengan baik ya. Nah, saya mulai aja. Saya mulai dengan riset Gallup yang cukup menarik. Jadi Gallup mempunyai riset yang mendalam tentang well-being. Well-being itu adalah ketenangan kita, kedamaian kita, kebahagiaan kita, perasaan kita. Jadi Gallup menemukan ada 5 hal penting di dalam kita kehidupan sehari-hari. Ini sebelum atau tanpa memperhitungkan tentang COVID-19 ya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah pekerjaan. Jadi career atau work. Itu yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Ini sendiri mungkin 50%. Yang lain baru 50% berikutnya. Dan ini urut 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama career atau work. Jadi kalau career atau work kita happy ya, kita akan menjadi baik gitu. Kita akan menjadi baik ya. Kita akan menjadi happy dan kita akan menjadi bahagia. Ini satu ya. Kesatu, well-being atau career atau work ya dalam well-being kita. Yang kedua, sosial. Sosial ini adalah hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan sahabat baik kita, hubungan kita dengan teman-teman dekat kita. Ini sosial. Ini kalau bagus kita akan bahagia ya. Dan yang ketiga adalah finansial. Jadi finansial ini jatuh di nomor 3. Jadi kalau kita berkecukupan kita akan bahagia, kalau kita tidak kita akan mengalami problem. Dan yang keempat adalah kesehatan atau fisikal kita. Kesehatan. Nah, fisikal kita juga berpengaruh sekali, semakin sehat kita semakin bahagia ya. Tetapi ini nomor 4 ya. Di atasnya masih ada finansial, masih ada sosial, masih ada karir dan work. Dan yang kelima adalah komunitas. Komunitas itu misalkan Rotary Club dulu saya ikut lama ya, lalu komunitas gereja, komunitas hobi-hobi kita ya, komunitas balap sepeda, ini juga membawa kebahagiaan yang besar. Jadi di dalam 5 hal ini ya, yaitu pekerjaan kita, social life kita, finansial kita, ya, fisikal kesehatan kita, dan yang kelima adalah komunitas kita. 5 ini mempengaruhi kenyamanan dan kehidupan kita. Dan kalau kita melihat tentang bagaimana keadaan yang ada sekarang ini, terima kasih Pak Ronald dibuat catatan di bawah ya. Jadi kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini, 5 ini terkena disrupsi. Ya. Pekerjaan kita terganggu. Ya. Social life kita semakin baik, tapi kebanyakan ya. Finansial kita tergantung, sebagian juga terganggu, ya. Fisikal kita nggak apa-apa, kesehatan kita nggak apa-apa, ya. Komunitas kita pindah, dulunya mungkin komunitas sepeda, komunitas Rotary, sekarang ngobrol di WA ataupun ngechat dan komunikasi yang lain. Jadi terdisrupsi dengan sangat kelima hal ini, dan tergantung seberapa terdisrupsinya kita, maka dengan keadaan itu kita akan mengalami gangguan terhadap terhadap keadaan sekarang COVID-19 ya. Nah, terima kasih Pak Mukti, katanya mindset di mana. Sebentar lagi Pak Mademuku akan join dengan saya dan saya akan bicara dengan dia. Dia berbicara tentang mindset. Cukup menarik ya dalam framework yang disebut mengelola pikiran. Coba saya undang Pak Mademuku untuk ikut ya. Pak Mademuku untuk ikut ya. Coba kita tunggu ya. Saya juga ingin tahu apakah sinyal kita kalau berdua dan sendiri itu sama atau tidak. Nah, Pak Mademuku, sekarang Anda jelas. Tes suara dulu, Pak. Suara kurang keras deh, tapi terdengar. Coba diulang deh. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke deh, kita langsung aja ya.
Iya, Pak. Sepertinya pengalaman saya memang kalau berdua itu suaranya akan kalah sedikit ya, karena mungkin Iya, siklus betul, dan Pak. lain-lain. Tapi gini deh, saya tadi sudah menjelaskan tentang 5 hal, yaitu karier atau work, yang kedua adalah Oke, Pak. sosial, yang ketiga adalah finansial, yang ketiga adalah fisikal, yang keempat adalah fisikal, yang kelima adalah community. Nah, 5 hal ini mempengaruhi well-being, kenyamanan, kebahagiaan Hmm. kita, ya. Nah, tadi ada yang ngasih komen, Pak, di mana letaknya mindset? Nah, ini pasti mau masuk Oke, dengan oke. materi yang Pak Made bawakan tadi pada sejam yang lalu. Saya juga mendengarkan, saya sangat tertarik dengan apa yang disebut mengelola pikiran. Mengelola Oke, pikiran. oke, Pak. Jadi mungkin Pak Made bisa Hmm. berbagi, karena ini sebenarnya teorinya mindset gitu ya. Silakan Betul, Pak Pak. Made. Nah, jadi gini, Pak. Pertama, stres itu apa? Stres itu adalah reaksi tubuh terhadap stimulus berupa dalam menghadapi ancaman, tekanan, atau perubahan. Yang menarik adalah ancaman, tekanan, perubahan ini itu adalah masalah sudut pandang kita, gitu, Pak. Jadi sebagian besar itu karena cara berpikir kita. Karena ada orang yang melihat itu ancaman, ada orang yang melihat itu peluang. Jadi inilah yang disebut dengan mindset tadi. Nah, ini kata kuncinya adalah sebagian besar ya sesuatu yang menjadi stres itu karena cara kita berpikir. Nah, ini yang disebut dengan mindset tadi. Maka mengelola stres itu sebagian besar karena kemampuan kita mengelola pikiran. Itu kira-kira. Itu, Pak. Jadi kuncinya akan ada di bagaimana kita mengelola pikiran. Itu kira-kira. Nah, Saya senang sekali. Jadi memang mau tidak mau terhadap sesuatu keadaan, kita bisa melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Saya sharing saya dulu ya. Jadi ketika krisis ini dimulai, saya itu pusing sekali deh. Saya merasa, waduh kerjaan terganggu, wah ini terganggu, itu terganggu. Saya pusing sekali. Tapi pada satu titik saya pikir nggak boleh begitu dong. Uang kita ngajari orang cara mindset dan lain-lain. Maka saya mulai berpikir dengan kacamata positif. Peluang apa sih yang ada di masa ini? Di dalam pendidikan kita, di dalam kampus-kampus kita. Bagaimana kampus bisa menjadi lebih hebat? Maka saya berpikir bahwa harus kita benahi ini, harus kita gunakan kesempatan di mana semua dosen, semua mahasiswa terpaksa ini dengan kondisi sekarang, dan keterpaksaan ini membuat kita untuk mau berpikir positif dan melakukan suatu tindakan yang baru dan belajar lagi ya. Itu kira-kira terjadi 10 hari yang lalu deh. Lalu saya mulai masuk dengan IG Live dan lain-lain. Dan sekarang ini saya justru super sibuk ya, super sibuk. Walaupun sibuknya itu online, walaupun sibuknya itu IG Live, walaupun sibuknya itu Zoom ya. Bahkan kita lupa kalau hari libur gitu ya. Jumat itu sudah agree dengan orang untuk bikin live. Baru ingat, oh iya Jumat kan hari libur gitu. Sudah nggak lupa. Hari ini aja lupa ya. Hari ini hari Minggu atau hari apa lupa ya. Nah, saya tadi tertarik ketika mendengarkan Pak Made bilang tentang mindset tadi, tentang mengelola kebun ya. Nah, Dengan contoh bisa keren ya. Bisa di-sharingkan buat peserta di sini tentang bagaimana mengelola kebun kita dan bagaimana membuat pengelolaan kita menjadi lebih baik. Silakan, Dek. Oke, ini menarik, Pak. Yang pertama tadi harus diyakini, ini masalah stres itu masalah bagaimana kita mengelola pikiran. Nah, terus pertanyaannya bagaimana mengelola pikiran? Saya punya analogi yang sangat cantik, saya suka sekali. Mengelola pikiran sama dengan mengelola kebun. Kalau kebun itu kita biarkan, maka yang tumbuh adalah rumput liar. Nah, demikian juga pikiran kita sekarang dalam menghadapi perubahan ini. Kalau kita biarkan saja pikiran kita mengalir, maka yang tumbuh itu adalah rumput-rumput liar. Apa itu? Contoh, aduh kalau begini nanti aku tidak bisa menghidupi anak dan istriku. Aduh kalau begini saya tidak bisa kerja, nanti pasti penghasilan saya turun. Aduh nanti saya bisa kehilangan. Itu semua rumput-rumput liar. Kalau kita biarkan rumput liar itu akan tambah besar yang menguasai otak di kebun kita ini adalah rumput liar semua. Dan itulah yang disebut dengan stres gitu. Nah, jadi mengelola pikiran atau mengelola stres dengan mengelola pikiran adalah teknik untuk mencabut rumput-rumput liar sesegera mungkin gitu, Pak. Jadi jadi bagaimana mencabutnya? Nah, inilah konsep-konsep yang perlu kita diskusikan gitu, Pak. Itu yang akan kita bisa
pakai gitu, Pak. Yang pertama Keren deh. konsepnya, ya Pak, silakan Pak. Keren deh. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, saya beberapa 2 minggu yang lalu saya itu merekam sebuah sesi yang saya sebut dengan eh, The Science of Happiness. Jadi kalau Anda masuk ke IG saya, mungkin sinarnya nggak kelihatan ya, IG saya ini ya, nggak kelihatan juga. Kalau Anda masuk ke IG saya ya, masuk di IG lalu Anda pilih yang paling kanan, atau Anda masuk ke tempat saya, di wajah saya yang kelihatan square banyak di atas ini, itu ada link yang Anda bisa klik, Ketika Anda klik link itu, Anda bisa masuk ke dalam pembelajaran online kami dari Business Wisdom Institute. Anda pilih judulnya The Science of Happiness. Saya ulangi, The Science of Happiness. Dan Anda masuk enroll. Enroll itu berbayar 83.000. Waktu Anda ketik enroll berbayar 83.000 ya. Ada tulisannya code, CODE, kode. Jadi Anda bisa masukkan kode kita. Nah, selama bulan April pakailah kode WFH, Work From Home 2020. Jadi semua huruf besar. WFH 2020. Dan Anda akan dapat diskon 100%. Jadi nggak bayar sama sekali ya. Selama April saja. Dan di dalam materi di sana Anda bisa ikut. Jadi Anda bisa ikut dan melihat konten saya tentang The Science of Happiness. Itu saran saya. Jadi kalau Anda mau lihat lagi, saya punya lagi The Leadership 101. Itu juga ada akses code-nya secara gratis selama bulan April. Masuklah ke IG saya, WowNAH. Lalu lihat di posting saya yang ada tulisannya Leadership 101. Dan yang ada tulisannya The Science of Happiness. Di sana saya berikan kode yang ada dimasukkan supaya itu bisa bergratis ya, masuk selama bulan April 2020 ini. Pak Made silakan untuk tambahan contoh mengelola pikiran tadi. Nah, berarti sekarang kita sepakat dulu bahwa bagaimana kita mencabut ya rumput-rumput liar itu. Nah, sehingga kebunnya menjadi jernih gitu. Jadi enak dipandang. Itulah kebahagiaan kan gitu, Pak. Ya. Prinsipnya dulu, Pak. Yang pertama, ini harus dipercayai nih, Pak. Ini harus percaya ini bahwa baik buruk itu tidak ada. Yang ada adalah cara berpikir kita. Ini penting banget ini, Pak. Kalau tidak begitu jadi berdebat. Contoh, ya. Saya, maaf yang paling ekstrim, saya kehilangan pekerjaan. Ya, gitu misalnya. Ya, saya dirumahkan. Bagaimana saya bisa melihat ini baik? Loh. Kan berat jadinya. Tapi kalau prinsip dasarnya dikuasai bahwa baik buruk itu tidak ada. Tadi sudah saya contohkan, mungkin saya cerita sedikit aja tentang baik buruk itu tidak ada. Contoh, saya punya sahabat kerja di bandara. Ya, dulu saya sering dibantu untuk cari tiket. Kalau misalnya kepepet, dia bisa aja nyari, ya gitu kira-kira. Nah, suatu saat saya telepon, karena saya tahu bandara ini sepi. Bener, Pak. Dia bilang, saya dirumahkan loh, Ji. Dia manggil saya Ji. Saya dirumahkan loh, Ji. Waduh, terus gimana? Dia cepat bilang, syukur saya dirumahkan. Tanggal 1 saya dirumahkan, ya. Tanggal 3 masih ada pesawat dari Brunei yang mendarat, ya. Dan ternyata teman saya 10 orang yang masih kerja itu kena dianggap ODP karena pilotnya itu positif COVID-19. Saya bersyukur, Ji. Masalah uang bisa dicari, saya yakin dengan kemampuan saya begini nanti saya akan dapat bekerja dengan baik lagi. Nah, ini kan menarik, Pak. Jadi baik buruk itu tidak ada. Ini harus diyakini dulu. Itu kira-kira Pak San. Jadi, nah, terus apa yang menyebabkan stimulus yang ada, ya, itu menjadi sebuah, kita anggap sebagai ancaman. Itu sebetulnya kalau kita pelajari otak kita secara sederhana, itu kan ada dua. Ada otak emosi, ada otak logika. Ya, otak emosi akan memberikan respon perintah kepada kita dengan cepat. Sementara otak logika kita pelan. Itu kira-kira. Nah, saat kita misalnya Anda dirumahkan, misal pada kondisi ini dirumahkan atau dipaksa kerja dari rumah padahal pekerjaan menumpuk. Otak emosi Anda langsung memberikan sebuah pengertian bahwa aduh kamu ini bisa berbahaya, bisa targetnya nggak tercapai. Kamu ini namanya semua otak-otak emosi kita. Nah, cara mengelolanya adalah masukkan segera otak pemikiran logika kita. Jadi berilah ruang, ya. Saya sering sebut sadari ada ruang di antara stimulus dan respon. Nah, disinilah logika kita mengarahkan ke hal-hal yang positif. Itu kira-kira.
Ya. Nah, itu kira-kira contoh Pak saya. Nah, begitu kerja dari rumah dan anak-anak saya belajar dari rumah, langsung pemikiran saya, waduh, kalau begini apa dia bisa pinter ya nanti? Kalau begini apakah dia bisa bagus ya nanti? Nah, itu otak emosi. Akhirnya pelan-pelan logika saya coba jalankan, apa hal positif yang bisa saya lakukan. Saya ingat sekali ikut IG Live-nya Pak San, ternyata membentuk habit, langsung dia kepikiran. Ya, habit itu akan bisa dibentuk kalau kita terus melakukan selama 25 hari rata-rata gitu, 21 hari. Saya pikir langsung, wah. Berarti Pak Made harus bikin IG 25 hari. Berarti Pak Made harus bikin IG 25 hari. Memberikan pencerahan kepada teman-teman di Sticky Indonesia dan teman-teman lainnya. Oke, Pak. Nah, saya berhenti deh. Ini terakhir saya ber-IG live karena saya fokus pada lain ya. Walaupun mungkin nanti minggu depan atau apa bikin lagi, tapi sementara saya akan berhenti. Tapi saya merasa Pak Made sekarang harus mulai deh. Jadi oke deh, iya, silakan. Pak. Besok saya sudah rencanakan jam 5 sore saya mau IG live tentang membangun attitude positif dalam COVID-19 ini. Gitu, Pak, ya. Keren. Anak saya, wah, kalau gini gimana caranya? Saya percaya betul kesenangan membaca, kebiasaan membaca itu penting buat semua orang. Udah, kalau gitu saya bangun habit di anak saya untuk senang membaca. Jadi saya suruh dia baca apapun. Ya, 2 paragraf minimal. Yang penting baca. 1 bab ya bersyukur gitu, Pak, ya. Dan cara saya kontrol adalah setiap malam mau makan malam, ya, dia cerita. Ya, sebenarnya presentasi, Pak. Kita ngomongnya diskusi gitu. Satu-satu itu, ya. Satu-satu dia ngomong. Ini sudah berjalan 7 hari. Yang menarik, Pak. Sekarang cara bicaranya dia naiknya signifikan. Dan dia bilang, saya tanya kemarin, gimana, penting nggak membaca itu? Iya ya, ternyata banyak hal aku dapat ya, gitu. Ya, bahkan satu anak saya yang dulu awalnya kurang seneng ya bicara di depan umum, malah dia yang duluan ngomong, jam berapa kita bicara? Jam berapa gitu. Di jam 5, dia malah duluan, aku yang pertama. Ini yang penting, Pak. Jadi itu contohnya bahwa kita bisa menggiring kemana, yakinlah bahwa baik buruk itu tidak ada, yakinlah respon ancaman itu ada, perspektif otak emosi kita, pakailah logika kita, ya, beri ruang untuk mampu memberikan poin hal-hal positif apa yang bisa dikerjakan. Saya yakin semuanya akan lebih mengalir, sehingga stres ya yang bermanfaat saja yang kita dapat, bukan stres yang membuat kita menjadi apa yang disebut dengan kill soon, yang membuat kita menjadi terbunuh, gitu kira-kira, Pak. Ya, gitu, Pak, dari saya, Pak. Oke deh, itu sesuatu yang menarik. Nah, saya ingin sharing sesuatu yang saya masukkan di dalam The Science of Happiness kita, ya. Saya mulai dengan sebuah percobaan. Ada percobaan di mana ada 2 kaleng 7 Up, ya, 7 Up. Lalu orang-orang disuruh minum ini dulu, baru minum yang ini setelah jeda waktu sedikit. Lalu ditanyakan, apa bedanya antara 7 Up yang ini dengan yang ini? Dan rata-rata responden bilang, yang ini lebih ada sitrusnya, lebih terasa sitrusnya. Yang ini lebih tidak, ya. Kebanyakan, jadi 80% bilang ini lebih banyak sitrusnya, yang ini bilang ini kurang. Dan ternyata setelah dijelaskan, kedua ini isinya sama persis. Hanya bedanya, kaleng dari 7 Up itu, yang ini hijau semua, sedikit sekali, mungkin cuma 3% kuningnya, yang ini 9% kuning warnanya. Sehingga orang merasa lebih banyak sitrusnya. Jadi tanpa sadar, kita terasa lebih, ini kuning itu lebih kecut ya. Ini saya contoh. Kita terpengaruh banget. Otak kita ini sangat tidak sadar akan rasional, tapi sangat emosional. Saya kasih contoh ya. Saya kemarin makan rujak, kecut sekali. Aduh, tadi kelihatan buahnya hijau itu. Kemarin makan rujaknya kecut. Saya tanya, Anda merasa air liurnya keluar nggak kalau kelihatan kecut itu, ya? Jeruknya kecut sekali. Saya tadi ngeliat semua orang wave gitu, itu warnanya kuning ya. Kuningnya itu seperti jeruk yang kemarin saya makan. Aduh, jeruknya kecut banget. Air liur kita keluar. Kenapa liur kita keluar? Karena tanpa sadar kita tertransfer. Nah, teorinya disebut transference. Transference, secara tertransfer. Transference ini adalah apa yang kita lihat di satu sisi membuat kita tanpa sadar ikut menular kepada sisi yang lain. Saya ulangi. Apa yang kita sadar di sini menular kepada yang lain.
Pak Made bisa tahu kan di kantor saya kenapa semua bergambar berwarna-warna ya. Kenapa saya suka di belakang kita berceria begini. Kenapa saya pakai baju saya bergambar yang ceria seperti ini. Karena saya merasa kita ketika merasa melihat sesuatu yang ceria, kita ikut ceria gitu ya. Kenapa jam tangan saya berwarna kuning ya? Kenapa botol minuman yang saya minum ini gambarnya lucu begini? Karena ini tanpa sadar menular kepada kita. Kenapa orang Jepang memakai pembuat permen itu kotaknya bagus banget ya. Kenapa kotaknya produk yang mahal itu dibuat seindah mungkin, tasnya seindah mungkin? Karena tanpa sadar tertransfer, apa yang disebut dengan transference ya. Tanpa sadar kita tertransfer oleh sesuatu keadaan sebelumnya. Bahkan di riset ketika ditanya, enak mana chicken nugget ini dengan chicken nugget ini ya. Semua bilang enak ini. Kenapa bisa enak yang ini? Hanya karena kotaknya ini tulisannya adalah McDonald, sedangkan yang ini tidak ada tulisannya McDonald, sama sekali kosong gitu ya. Dan ternyata kebanyakan orang, 78% rasanya, bilang ini lebih enak gitu, menarik. Padahal seharusnya kan sama, isinya sama gitu. Ternyata tidak sama, kita mengalami apa yang disebut dengan transference. Oke, Pak Made, Anda freeze ya, jadi saya putus Anda freeze, Anda ikut keadaan terjadi ya, bagaimana sinyal jadi terjadi. Pak Made Muku, kalau Anda masih berada di sana bisa join lagi ya. Saya teruskan dulu. Jadi transference itu adalah perasaan kita yang tanpa sadar tertular oleh yang lain ya. Dan materi ini cukup panjang, saya sharing di Science of Happiness yang dapat Anda akses secara gratis selama bulan April ini dengan melihat pada IG saya, masuk ke IG saya di sini ya. Dan di IG saya Anda bisa masuk di Science of Happiness. Ada passwordnya supaya tidak usah berbayar, ya, supaya tidak usah berbayar. Nah, transferan ini tanpa sadar terjadi di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, transferan ini tanpa sadar terjadi di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Kalau Anda mau membuat perasaan kerja Anda bagus, ya ruangan tempat Anda harus dibuat seperti ruang kerja. Kalau Anda merasa bahwa saya mau punya banyak inovasi ide, ya tempellah gambar-gambar yang berwarna gitu ya. Kalau Anda merasa saya pingin hari ini merasa bahagia, kadang-kadang berpura-puralah bahagia, ya berpura-puralah bahagia. Dengan Anda berpura-pura bahagia, dengan Anda berpura-pura bahagia, Anda akan merasa lebih bahagia. Itu yang menarik ya. Karena tanpa sadar terjadilah proses transference tadi. Transference itu adalah terjadi transfer dari satu situasi ke depan situasi yang lain, ke dalam situasi yang lain. Dua situasi yang berbeda ini itu membuat kita menjadi lebih baik. Ini konsep tentang transference. Terjadi di mana saja. Ketika Anda bahkan berpura-pura ceria dengan anak Anda, halo, gimana kabarmu? Ayo kita gambar bersama. Dengan keceriaan kita bahkan ketika berpura-pura, anak Anda juga akan ikut mengalami transference dan dia akan lebih bahagia ya. Jadi ini yang menurut saya menarik. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu pada saat ini, bagaimana kita menghadapi stres pada masa COVID-19 ini. Manfaatkanlah kekuatan kita untuk bisa mengalami transference. Saya mau lihat Pak Made di mana sekarang. Ini kelihatannya dia keluar dulu, saya minta maaf teman-teman. Jadi tadi pun jam 7.30, saya connect dengan Pak Made dan mengalami koneksi gangguan. Jadi saya connect ke tempatnya dia 3 kali tidak bisa terus. Bahkan setelah di-oke-kan tidak bisa, karena itu saya bikin acara IG dadaan ini. Jadi saya kira oke, Pak Made, Anda jadi pendengar dulu, saya sambung aja karena juga waktunya ya. Nah, yang terakhir, saya ingin bicara tentang optimisme. Saya ingin bicara tentang, ini beliau, Pak Made minta untuk diajak berbicara lagi. Oke, saya ajak dia berbicara lagi ya. Oke, jadi inilah koneksi hubungan internet yang selalu punya gangguan di mana-mana ya. Tidak apa-apa, ini biasa. Nah, saya akan coba berbicara tentang apa yang disebut dengan hope, harapan. Saya akan berbicara tentang apa yang disebut dengan optimisme ya. Jadi kita itu perlu untuk optimis ya. Kita perlu punya mindset untuk optimis ya. Kenapa? Karena tanpa optimisme kita akan susah ya. Harapan itu, the light at the end of the tunnel, itu perlu sekali untuk bisa kita punyai ya. Nah, bagaimana sih rahasianya optimisme ini? Rahasia optimisme itu begini.
pola pikir kita, ya, pola pikir kita, kalau Anda lihat, ini saya kasih contoh aja untuk lebih memudahkan. Saya akan kasih contoh ya. Orang itu tanpa sadar lahirnya sudah optimis. Ya, separuh dari kita berdampak karena lahir kita. Sebagian separuh dari kita adalah pola pikir dan perubahan dan lingkungan kita. Ya. Saya kasih contoh dua orang yang berbeda. Ini orang yang pesimis, ini orang yang optimis ya. Orang yang pesimis itu kalau dia misalkan punya mobil baru, keluar dari rumahnya parkir, ditabrak orang, bro, wah. Apa yang dia pikirkan orang yang pesimis? Dia akan bilang, ya saya ini memang orang yang apes, konsentrasinya saya. Ya, saya ini memang selalu apes, saya ini memang selalu sial. Kebahagiaan saya itu hanya kebetulan saja, tetapi kehidupan saya selalu dipenuhi dengan kesialan. Ya, dan ini terjadi karena saya yang tidak hati-hati, selalu menyalahkan diri sendiri. Orang yang optimis lain lagi. Dia bilang, saya kebetulan ditabrak oleh becak ketika mobil saya keluar dari rumah. Ya, ini adalah sebuah kebetulan. Dan hanya saat ini saja saya sial. Tetapi di kehidupan saya yang lain, saya selalu hoki. Saya selalu positif. Ya, ini kacamatanya. Ya, dan dia bilang, kejadian mobil saya rusak ini cuma hal kecil. Nanti juga hal-hal yang lain akan saya rasakan sebagai sebuah kebahagiaan. Ya, ini bagi orang yang optimis ya. Dan dia bilang, ya ini kan cuma kejadian bagian dari kehidupan saya saja. Dan ini bukan karena saya ya, salahnya si becak itu tidak hati-hati. Menyalahkan orang lain. Ini yang menarik ya. Saya balik situasinya. Ini ketika situasi negatif. Ketika situasi yang sangat positif. Misalkan Anda punya sebuah toko. Ya, punya toko. Dan toko itu biasanya penjualannya sehari cuma 10 juta. Hari itu jualannya 100 juta. 100 juta. Si pesimis bilang apa? Dia bilang, ya kebetulan aja toko-toko lain tutup sehingga semua orang beli di saya. Tapi biasanya saya tidak optimis. Biasanya saya 10 juta. Kebetulan hari ini saja 100 juta. Ya. Dan ini pun bukan karena saya, bukan karena toko saya, tapi karena di luar itu semua tutup. Jadi orang tidak punya pilihan. Sehingga saya sebetulnya tidak optimis toko kita bisa ramai. Ya. Sebaliknya orang yang optimis punya kacamata yang berbeda. Dia bilang, nah ini yang seharusnya terjadi di toko saya. Harus 100 juta. Biasanya itu kan tidak optimal. Kiranya begitu. Ya. Dan dia akan bilang, besok atau lusa akan 100 juta lagi. Ya. Kehidupan saya memang selalu beruntung. 10 juta itu hanya saya belum mencapai titik optimal saya. Ini menarik. Ya. Bahkan di dalam teorinya, orang-orang yang optimis itu akan menjadi orang-orang yang jauh lebih sukses dan jauh lebih bahagia, ya, dan tidak stres dibandingkan orang yang pesimis. Ya. Walaupun kadang-kadang yang pesimis lebih benar, gitu. Saya minta maaf ya. Yang pesimis lebih benar, tidak selalu ya, tidak selalu. Kadang-kadang, tetapi ini ya lebih bahagia gitu, ya. Punya harapan, punya keinginan, punya sesuatu. Itu membuat kita bahagia. Ini yang penting ya. Terutama di masa krisis COVID-19 ketika kita sedang terpengaruh begitu besar ya. Kita terutama di sisi pekerjaan kita, ya. Di awal tadi saya bicara ada 5 elemen ya, ada 5 elemen. Yang pertama adalah career atau work ya, Yang kedua adalah social life. Yang ketiga adalah finansial, yang keempat adalah physical, tubuh, kesehatan, yang kelima adalah komunitas. Ketika 5 elemen ini, nah hasil riset Gallup bilang, sebetulnya orang yang bisa puas di 5 hal ini hanya 7%. Hanya 7%. Orang yang bisa puas di pekerjaan secara puas banget, hanya 20%, mas dikit ya. Walaupun pekerjaan itu elemennya besar. Tetapi kalau kita optimis, maka kelima elemen ini ya, pekerjaan kita, hubungan kita dengan keluarga yang sekarang membaik ya dengan adanya COVID-19 ini ya, walaupun kadang-kadang terlalu banyak juga bosen gitu ya. Lalu finansial kita mungkin terganggu, mungkin tidak. Fisikal kita mungkin tidak terganggu. Komunitas kita mungkin masih pindah-pindah di tempat yang lain. Tetapi pekerjaan kita ini harus kita kelola dengan baik dan tanpa sebuah optimisme ya. Seperti tadi saya cerita di awal COVID-19 saya ini sumpek ya. Waduh, kampus jadi bagaimana ya? Pekerjaan seminar saya jadi berhenti ya. Waduh, ini bagaimana ya? Saya down ya. Bagaimana kita memanage stres kita?
bagaimana kita mempunyai kekuatan baru untuk bisa coping. Cope itu menghadapi ya kesusahan kita. Ini harus kita balik gitu ya. Dan salah satu yang benar adalah optimisme harus kita jaga ya. Optimisme ya harus kita jaga. Pak Made Muku tadi sudah cerita tentang mengelola kebun. Sambil ngomongnya gini, mengelola kebun. Tapi maksudnya mengelola kepala kita, pikiran kita ya. Jadi mengelola pikiran. Tapi bilangnya mengelola kebun. Mencabuti rumput liar yang tidak harusnya berada di sana. Dan menyirami kebun itu supaya tanaman yang kita inginkan bisa tumbuh dengan lebih baik. Dan salah satu hal yang penting menurut saya adalah optimisme. Dan optimisme itu dibangun di dalam self-talk. Bicara dengan diri sendiri. Saya ulangi. Self-talk. Berbicara dengan diri sendiri ya. Bagaimana keadaan optimisme kita ya? Kita harus memikirkan. Dalam teorinya disebut permanence ya. Disebut ini kalau otak ada tua ya agak pelan ya. Permanence ya. Lalu ada yang disebut dengan personification ya. Lalu ada yang disebut dengan pervasiveness. Tiga teori ini yang bilang bahwa di dalam kita berbicara dengan diri sendiri harus secara optimis bilang yang pertama, kitalah yang seharusnya berhoki besar ya, berbahagia, mempunyai hak atas kebahagiaan. Semua yang di luar sana sebenarnya membantu si saya. Ya. Sesuatu yang terjadi itu sebenarnya hanya saat ini saja, bukan selamanya. Ya. Kacamata ini yang membawa kita untuk melihat kehidupan dengan lebih baik. Ya. Teman-teman sekalian, kita sampai pada diskusi tentang bagaimana sih sikap kita seharusnya. Sebagai penutup acara saya, bagaimana sih sikap kita seharusnya? Saya ingin sharing selalu dengan the power of three, 3 saja. Yang pertama, fokus pada hal-hal yang positif. Fokus pada hal-hal yang positif. Ini yang number 1. Ya. Jadi jangan memikirkan yang negatif. Pikir dulu kesempatan. Pikir dulu hal-hal yang bisa. Pikir dulu yang positif. Number 1. Pikir yang positif. Ya, positif. Yang kedua, berpikir strategik. Maksudnya strategik gimana? The next normal nggak akan sama dengan masa lalu. Kehidupan akan berubah. Coba memikirkan secara strategis, baik kerja kita, social life kita, ya, ataupun community kita, bagaimana kita hadapi nanti di masa yang akan datang. Ya, secara strategis. Karier, sosial, finansial, physical, community. 5 ini bagaimana secara strategis saya bisa memanfaatkan dengan lebih baik. Ya. Dan yang terakhir, membentuk habit baru. Membentuk habit baru, ya, membentuk habit baru, membentuk sebuah kebiasaan yang baru di dalam kehidupan kita sekarang, sehingga kehidupan kita bisa lebih optimal, lebih bisa berkurang stresnya, lebih bisa berdampak positif, lebih bisa berguna untuk masa depan kita. Mitra bisnis, teman-teman sekalian, terima kasih banyak hari ini sudah mendengarkan managing stres during COVID-19 ini. Pak Made juga sudah bilang tadi bahwa stres itu ada 4 zona yang berbeda. Ya. Ada yang membosankan, ada yang stres sedikit, ada yang stresnya mulai banyak, dan ada stres yang terlalu banyak. Ketika stresnya terlalu banyak, kita akan mati, kita akan susah, kita akan sengsara, kita akan problem. Kalau kita tidak punya stres sama sekali, kita akan bosan. Nah, kita harus berlari di antara stres yang sangat sedikit dan stres yang sedikit lebih banyak. Di 2 zona ini sebetulnya memberikan kita lebih banyak kesempatan untuk berprestasi. Tanpa stres sama sekali, kita akan bosan. Tetapi ada stres yang terlalu banyak, kita akan mati. Stres yang di tengah ini, stres yang sedikit banyak ada. Stres tentang deadline, stres tentang pekerjaan harus diapakan, stres tentang keadaan kita dalam jumlah yang sedikit. Itu sangat baik buat kita. Stres tentang the power of kepepet, stres tentang segala macam, itu akan justru membuat kita lebih produktif. Biarlah stres ini yang menjadi bagian dari kita, ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang, dan terutama lebih baik selama the new normal ini, keadaan pasca keadaan COVID ini, dan menjadi luar biasa juga the next normal, post-COVID, ya, post-COVID-19. Saya Tanah Di Santoso, saya ingin iklan sedikit. Yang pertama, hari Selasa saya membuat work from home skills for manager. Ini adalah seminar saya, Pak Made, Pak Andi, dan Pak Fatoni. Kita berempat akan seminar 8.30 sampai 12.30 dengan berbayar.
200.000 rupiah ya. Kita pakai teknologi Zoom dan kita akan mengadakan seminar, dan seminar ini kami desain khusus untuk para pekerja terutama leader untuk menghadapi COVID-19 ini, apa yang harus dilakukan ya. Tips dan triks untuk coaching, untuk communication, untuk meningkatkan produktivitas, untuk membuat kita menjadi sadar, punya strategi menghadapi COVID, dan untuk memahami the next normal ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, kalau mau daftar bisa cek di IG saya WowNAH ya. Sekali lagi ini adalah IG live saya yang terakhir untuk masa ini. Jadi saya sudah 10 hari terakhir sudah 10 kali ber-IG Ria ya untuk IG live. Mungkin sudah waktunya saya break dulu sebentar. Saya fokus pada kegiatan-kegiatan yang lain dan saya akan kembali lagi dengan ber-IG live. Mungkin nanti setelah satu jeda, entah jeda itu 1 minggu, entah jeda itu 2 minggu, saya tidak tahu, saya akan kembali ber-IG live lagi. Semua IG live ini dapat dilihat di YouTube, jadi ada banyak di YouTube saya. Anda masuk ke YouTube dan ketik Tanah di Santoso IG live, Anda akan dapatkan IG live saya sebelum ini. Ada tentang happiness, ada tentang negosiasi, semua. Sekali lagi selamat Paskah buat yang merayakan dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.